Baik, selamat pagi kepada kita semua teman-teman Kirbium. Boleh open kameranya? Kita akan segera memulai acara weekly online worship kita pada minggu ini. Ayo boleh dibuka. Ada Jose, ada Ariana, ada Teresa, ada Dindia, ada Caitlin, ada Shiny, ada Shannon, ada Livia, ada Jibril. Oke, terima kasih semua yang sudah open cam. Sekarang sebelum kita memulai weekly online worship kita, kita akan sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing untuk mengundang Roh Kudus dalam hati kita. Baik, sekarang untuk membuka acara kita, kita akan menyanyikan lagu buka di lagu Sion edisi lengkap nomor 252. Ku memilih Yesus. Ku memilih Yesus
Sekarang kita akan mendengarkan doa buka dari teman kita, Jesky. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Kau sudah kumpulkan kami pada hari yang indah ini. Sekarang kami ingin weekly online worship yang Kau sertai kami, yang Roh Kudusmu supaya menyertai kami saat weekly online worship. Jagai kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Jesky. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang pertama yang akan dibawakan oleh Velika Suryatmaja bersama keluarga yang akan tampilkan melalui video. Apakah videonya bisa ditampilkan? Belum kelihatan. Tiada
Puji Tuhan, terima kasih atas lagu pujiannya yang sangat indah. Sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian lagi yang kedua yang akan dibawakan oleh Alicia dan Serabel Suwarso. Kepada Alicia dan Serabel, kami persilahkan. Berbahagialah kamu yang miskin, karena kamu umat Allah. Dan kamu yang sekarang lapar akan dikenyangkan, dan kamu yang sekarang menangis akan tertawa. Berbahagialah kamu kalau dibenci, ditolak, dihina, dan difitnah oleh karena anak manusia. Bersukacita dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena para nabi pun telah diperlakukan demikian. Bahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita, dan juga kejahatan, dan keluhan jiwa kita, surga yang mulia. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang berduka cita, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang dianiaya. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita, dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Sebab Yesus Kristus akan datang membawamu ke surga, tempat yang penuh sukacita, surga yang mulia, yang tak ada duka cita, dan juga kejahatan, kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Kerinduan jiwa kita, surga yang mulia. Puji Tuhan, terima kasih kepada Alicia dan Serabel, tentu di Velika, bersama keluarga yang sudah membawakan lagu pujian. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus bersama dengan video yang akan di-share.
Oke, saat ini sebelum kita mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh pembicara, kita ada perkenalan sedikit tentang pembicara kita yang bernama Miss Foni Cheng Naibaho yang lahir di Singkawang tanggal 26 April 1989 dan menikah dengan pendeta Erincha Naibaho. Dan pembicara kita juga merupakan orang tua dari teman-teman kita di Kerubium, dari Mei Everly, Mikael Zira, Irene, Sheva, dan juga Mirna. Dan Miss Foni ini juga merupakan alumni dari UNAI, Universitas Advent kita di Bandung, dan saat ini sedang melayani di Jawa Tengah sebagai koordinator pelayanan anak-anak. Demikianlah perkenalannya. Untuk Miss Foni Cheng, silakan. Waktu dan tempat kami silakan. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Kerubium Akademi, Bapak Markus Sulaiman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Miss Ridley yang telah menghubungi saya dan juga Dirdri Sulaiman ya yang sudah memperkenalkan saya tadi. Terima kasih. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga pada pagi hari ini Memfoni juga sangat senang sekali boleh berjumpa walaupun lewat Zoom dengan anak-anak Kerubium. Luar biasa. Dan pada pagi hari ini, izinkan Memfoni mau share screen sebentar ya. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Anak-anak Kerubium yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan. Ini adalah gambar seorang guru, ya, banyak murid-muridnya yang mengikut dari belakang. Kira-kira kalau gurunya ada di depan, murid-muridnya ada di paling ujung, dekat nggak guru ini dengan muridnya? Tidak. Terima kasih adik-adik, pintar sekali ya. Mereka tidak dekat ya, jauh ya artinya ya. Nah, tapi kalau gambar yang satu ini ada gambar Yesus dengan seorang anak kecil. Lihat, mereka berdiri sejajar, berpegangan tangan, wajah mereka saling menatap. Apakah mereka terlihat dekat, anak-anak semua? Ya, mereka terlihat sangat dekat sekali ya. Dilihat dari tatapan wajah mereka, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Oke, begitulah kehidupan pada saat Yesus bersama ke-12 muridnya. Kita lihat mereka ini tidak ada yang jauh, semuanya dekat-dekat ngumpul bersama dengan Yesus ya. Ada yang sedang berbicara dengan Yesus, ada yang sedang mendengarkan dengan baik-baik. Semuanya dekat satu dengan yang lain. Coba kita perhatikan gambar berikutnya. Nah, 12 murid Yesus tersebut, salah satu ini bernama Simon Petrus. Nah, pada saat Yesus dibawa ke Mahkamah Agung ya, mau diadili, Petrus, lihat ini, gurunya telah melihat Petrus dari jauh dan banyak orang mengatakan, itu Petrus, muridnya Yesus. Coba perhatikan, semasa gurunya masih ada dalam kondisi baik-baik, murid-muridnya senang semua dekat dengan gurunya. Tetapi pada saat gurunya telah ditangkap dan akan diadili, Petrus berdirinya jauh. Bahkan coba perhatikan anak-anak semua. Wajahnya itu seolah-olah menandakan bahwa dia ada di dekat dengan Yesus, tetapi dia juga jauh dari Yesus. Ya, sampai gurunya menoleh kepada dia, tetapi dia tidak melihat wajah gurunya tersebut. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari satu perkataan firman Tuhan dengan judul Mengikuti Yesus dari Jauh. Siapa anak-anak Kerubium di sini yang ingin mengikuti Yesus dari jauh? Boleh angkat tangannya? Ada yang mau mengikuti Yesus dari jauh? Wah, banyak yang mengikuti Yesus dari jauh ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut. Apa sih artinya mengikuti Yesus dari jauh? Itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak semua.
Nah, di dalam Markus pasal 14 ayat ke-54. Boleh silakan siapa yang sudah ditugaskan untuk membacakan ayatnya, silakan. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Baik, terima kasih. Nah, di sini dikatakan bahwa di situ seperti yang tadi Memfoni jelaskan bahwa Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam di dekat api. Bayangkan dia selama Yesus ditangkap, dia memang kelihatan sangat setia kepada Yesus. Kenapa? Karena terus mengikuti Yesus sampai di halaman imam besar, tetapi mengikutinya dari jauh. Nah, anak-anak semua, kenapa Petrus mengikuti Yesus dari jauh? Di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 352 dikatakan, murid Kristus yang pada zaman kita menyamarkan imannya karena takut akan penderitaan dan celaan. Menyangkal Tuhannya dengan sesungguhnya sebagaimana halnya dengan Petrus dalam ruang pengadilan. Jadi, anak-anak semua, ternyata Petrus itu mengikuti Yesus dari jauh karena dia takut. Ya, kalau dia ketahuan itu pada saat ditanya, kamu murid Yesus? Dia katakan tidak kan ya? Dia menyangkal. Kenapa? Karena Petrus takut. Dia akan juga ikut ditangkap dan akan dianiaya dan akan dicela. Seperti itu. Dosa yang dilakukan Petrus adalah menyangkal Tuhan dan menyamarkan imannya. Ya. Coba satu lagi. Oh, kalau yang ini Memfoni aja yang baca ya. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Apa artinya anak-anak semua? Kita harus memikul salib, apa benar? Kita harus buat salib dari kayu yang berat itu lalu kita pikul tiap hari? Tentu tidak ya anak-anak semua. Nah, menyangkal artinya adalah kita itu mengesampingkan identitas dunia dan fokus pada identitas sebagai pengikut Tuhan. Apa artinya memikul salib? Mati terhadap keinginan duniawi ya dan mengarah pada keinginan Tuhan. Kita harus mengikut Yesus, yaitu melakukan perintah-perintah Tuhan. Kenapa? Karena coba siapa yang sudah ditugaskan membaca ayat ini? Silakan. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Baik, terima kasih. Di Matius 10 ayat 38 dikatakan, barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Bentar ya. Oke. Nah, dosa menyangkal Tuhan dan menyamarkan iman, ini kelihatannya adalah seolah-olah ya adik-adik semua, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa samar itu artinya kabur, tidak kelihatan nyata, mengelirukan dan palsu. Jadi kalau kita lihat sesuatu dari jauh itu samar-samar. Kalau ditanya, adik-adik semua apa yang kalian lihat di gambar ini? Ayo, siapa yang tahu apa yang ada di gambar ini? Motor, ya, penglihatannya masih sangat bagus semua ya, anak-anak semua. Iya, ini kelihatan motor. Tapi mungkin ada juga yang seperti Memfoni udah pakai kacamata ya. Aduh, ini apa ya? Seperti ada gelumbung-gelumbung awan ya. Bisa saja seperti itu ya. Jadi benar-benar kelihatannya tidak jelas dan kabur ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan dikatakan dengan mengikuti Tuhan dari jauh, Petrus bertindak seakan-akan ia tidak hendak meninggalkan Tuhan. Ya, seolah-olah dia tidak ingin meninggalkan Tuhan. Kita lihat tadi, Petrus mengikuti Yesus terus dari jauh. Ini juga memberi kesan seakan-akan kita setia kepada Tuhan, meskipun sebenarnya tidak adik-adik semua.
Mengikuti Tuhan dari jauh adalah kamuflase. Apa itu kamuflase? Kamuflase itu adalah berubah bentuk sikap ya yang efektif untuk menyembunyikan ketidaksetiaan dan penyangkalan diri. Seperti apa contohnya adik-adik? Nah, seperti ini. Bisa saja pada saat kita lagi ikut kelas lewat Zoom ya, kita matiin kameranya saja seolah-olah kita mengikuti kelas itu. Ya, tetapi ternyata di layarnya itu Miss-nya nggak tahu. Di sini ada Miss Ridley, ada Miss-Miss yang lain nggak tahu. Ternyata seolah-olah mengikuti kelas. Tetapi kita tidak menyangkal diri ya, anak-anak masih banyak yang suka dengan tawaran keplesiran dunia. Apa itu kenikmatan dunia? Main games ya, pada saat dipanggil, ayo Andi bacakan ayatnya. Kaget, ih ayatnya ada di mana ya? Kenapa? Karena dia seolah-olah lagi mengikuti Zoom, dimatiin kameranya, dibuat samar-samar kabur. Miss-nya nggak tahu ya, Sir-nya nggak tahu itu dia ikut atau enggak. Tetapi ternyata di layarnya itu sudah ada gambar game-game yang keluar ya, monster-monster. Nah, kita perhatikan dulu apalagi kenikmatan dunia. Mungkin bisa saja kita pakai lagi Zoom ini belajar firman Tuhan, matikan aja itu handphonenya, taruh di meja. Nonton TV dulu Gak apa-apa, kan gak dipanggil dan gak ngambil bahagian. Aku nonton dulu Superbook, Bobo Boy dengan yang lain-lain, seru nih. Seperti itu ya. Seolah-olah mengikuti renungan pagi. Tapi ternyata orangnya ada di mana? Ada lagi nonton TV anak-anak ya. Nah, kita perhatikan juga, apalagi itu kenikmatan dunia yang sulit anak-anak tinggalkan. Ya, orang tua sayang sama anak-anak. Sudah diberikan handphone, tujuannya itu sebenarnya untuk apa? Untuk ya bisa dipakai untuk Zoom ya, untuk Zoom meeting, belajar, renungan, untuk kamus ya, tetapi anak-anak itu masih senang menggunakan untuk nonton YouTube ya, nonton-nonton hal yang lain. Coba lihat nih. Semuanya senang dengan gadgetnya masing-masing nih. Walaupun mereka dekat, coba perhatikan nih. Tadi gambar Yesus dengan anak tadi, mereka saling bertatapan matanya. Ini mereka berdekatan satu dengan yang lain. Tapi wajah mereka, matanya tidak saling melihat. Yang dilihat apa? Masing-masing punya gadget. Nah, begitu juga anak-anak semua. Apalagi kenikmatan dunia itu. Kenikmatan dunia ini kita lihat. Nah, sekarang lagi zamannya main TikTok ya. Waduh ya, disuruh Miss, anak-anak tolong ya baca pelajaran ini, firman Tuhan yang ini, pasal ini. Nanti dululah. Kayaknya TikToknya seru, belum diupdate nih. Wah, langsung tiru gaya goyangan yang asik dan seru ya. Seolah-olah anak-anak ini menurut iya Miss katanya. Ternyata tidak kelihatan. Ternyata di rumah lagi sedang asik TikTokan ya anak-anak semua. Nah, jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita jangan mau mengikut Yesus dari jauh. Ada lagi yang mau mengikut Yesus dari jauh? Boleh angkat tangannya? Ada? Yang mau mengikut Yesus dari jauh, jangan mau anak-anak semua mengikut Tuhan dari jauh ya. Jadi, ada lagi, sekali lagi Memfoni tanya, ada yang mau mengikut Yesus dari jauh? Ada? Oke, puji Tuhan tidak ada lagi setelah mengerti firman Tuhan. Jadi mengikut Yesus dari jauh itu artinya tampaknya kita sedang berdoa kepada Tuhan, padahal tidak ya. Tampaknya kita sedang belajar firman Tuhan, padahal tidak. Tampaknya anak-anak menurut kepada orang tua, guru-guru, padahal tidak. Tampaknya suka melayani, padahal tidak. Tampaknya setia kepada Tuhan, padahal tidak. Coba kita perhatikan. Nah, ini pada saat lagi sedang berdoa, kita lihat ya, anak ini lipat tangan, tutup mata, bersama dengan orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam pikirannya ini yang cepat-cepat selesai berdoa karena saya mau menonton Superman, ya. Jadi seolah-olah dia berdoa, tetapi sebenarnya tidak berdoa anak-anak, ya. Hanya dilihat sama mamanya, anak saya rajin berdoa ya, tutup mata, lipat tangan. Tetapi di dalam hatinya berkata, kapanlah doa papaku ini selesai? Kok lama banget? Aduh, tontonanku yang seru itu sudah mau habis ya.
kelihatannya dia berdoa padahal tidak ya. Begitu anak-anak. Nah, kita lihat pada saat belajar firman Tuhan di pelajaran sekolah sahabat anak-anak di gereja. Seperti seolah-olah sedang belajar firman Tuhan. Tapi coba perhatikan, di sini ada seorang anak, dia pegang bukunya. Wajahnya tidak senyum, dia sedih. Apa yang dia lakukan? Dia sedang melamun ya. Seolah-olah dia lagi mengikuti pelajaran firman Tuhan. Tetapi padahal tidak melakukannya ya. Nah, anak-anak ya mungkin kalau di Kerubium itu juga ya masing-masing orang tua ada mungkin yang ikut lewat Zoom ya, ada tutornya bersama Miss atau sernya, ada juga langsung gurunya orang tua di rumah. Mungkin orang tua sedang mengajar di rumah, muridnya 2 ya anaknya. Ini mama sudah kasih begini ya anak-anak semua. Iya, iya. Padahal pikiran anak-anak ini ya tidak semuanya tertuju mendengarkan apa yang diajarkan oleh mama papanya di rumah. Banyak sekali yang hanya badannya saja yang ada, tetapi pikirannya sudah melayang-layang kemana-mana ya. Itulah namanya menurut belajar dengan sungguh-sungguh padahal tidak ya. Jadi anak-anak semua, jangan mau mulai hari ini kita mengikut Yesus dari jauh ya. Anak-anak harus mengikuti Yesus dari dekat ya. Bagaimana caranya? Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh menuruti kepada Tuhan, kepada orang tua dan juga kepada guru-guru kita ya. Jadi benar-benar tulus dari hati kita tanpa ada kepura-puraan. Ayo Memfoni bertanya, walau boleh jujur ya. Siapa di sini yang sering sekali seolah-olah mendengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya nggak konsentrasi, ada nggak? Boleh angkat tangannya? Ada? Ada di sini? Ada nggak? Oh ada, banyak yang mengaku, puji Tuhan. Memfoni sangat senang sekali ya. Anak-anak yang jujur ya. Tidak apa-apa anak-anak semua. Kalian anak yang baik, anak yang jujur ya. Nah mulai sekarang jangan lagi seperti itu ya anak-anak. Kalau lagi dengar firman Tuhan, seperti renungan saat ini, fokuskan berdoa dalam hati. Dengarkan firman Tuhan dengan baik sehingga ibadah kita diterima oleh Tuhan ya anak-anak semua. Jangan ada satupun yang pura-pura lagi ya. Walaupun Miss Ridley atau Miss yang lain ya, Memfoni nggak melihatnya, tetapi Allah Bapa kita di sorga melihat setiap anak dengan sangat detail ya. Oh ini ada Jeski. Ya benar, dia sedang dengar firman Tuhan. Ini ada Teresia. Ya, dia sedang mencatat firman Tuhan dengan baik. Di sini ada Mirna. Ya, dia mendengar dengan baik ya. Ya, di sini ada Heaven Noya. Wah, dia memperhatikan dengan sangat baik. Jadi, anak-anak Tuhan itu melihat dengan sangat detail. Tidak ada yang bisa kita bohongin. Mungkin orang tua bisa kita bohongin, Miss bisa kita bohongin, tetapi Tuhan Yesus tidak bisa kita bohongin. Jadi anak-anak semua, mari mulai saat ini kita mengikuti Yesus dari dekat. Benar-benar menjadi murid Yesus yang teladan, yang patuh dan penurut, yang tidak ada kepura-puraan. Siapa ya anak-anak Kerubium yang mau berjanji jadi anak yang tulus dan jujur mengikut Tuhan? Angkat tangannya. Mana? Yang berjanji ya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak dari jauh. Ya, puji Tuhan. Terima kasih anak-anak semua ya. Tuhan Yesus di surga melihat janji anak-anak semua untuk dengan sungguh-sungguh dan tulus mengikuti Yesus dari dekat ya. Baik. Sebelum Memfoni tutup, Memfoni punya satu pertanyaan kepada anak-anak. Ya, pertanyaan ini nanti berhadiah ya anak-anak ya. Siapa yang berani menjawabnya tolong raise hand. Boleh ya anak-anak semua? Oke, siap-siap. Oke. Memfoni mau bertanya satu pertanyaan. Ada 2 pertanyaan ya. Siap-siap ya anak-anak semua yang sudah mencatat, memperhatikan dengan baik. Boleh
berikan kesimpulan ya. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran mengikuti Yesus dari jauh? Silakan. Miss Ridley, boleh dibantu anak siapa yang duluan raise hand? Abigail Oh, Joan. Oke, silakan Abigail. Coba apa yang kamu dapatkan dari pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Silakan Abigail. Kesimpulannya, kita tidak boleh mengikuti Yesus dari jauh, kita harus mengikuti Yesus dari dekat. Contohnya seperti bagaimana Abigail mengikuti Yesus dari dekat itu? Contohnya baca Alkitab, berdoa, tidak bermain gadget, Ya, dan kalau lagi hari Sabat berbaktinya duduk mendengarkan firman. ya, dengan sungguh-sungguh ya Abigail ya, tidak pura-pura ya. Ya. Ya, terima kasih Abigail, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman semua. Wah, Mevoni senang banget ya teman-teman mendengar dengan sangat baik. Artinya Abigail tadi itu benar-benar mendengar, mengikuti firman Tuhan ini dari dekat, tidak dari jauh. Baik, sekarang pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Tadi Abigail selamat ya. Nanti Abigail akan dapat ada sedikit kenang-kenangan. Nanti Mevoni akan serahkan ke Miss Ridley untuk dikirimkan untuk Abigail. Baik, pertanyaan kedua. Siap-siap anak-anak semua. Oke, Miss Ridley akan memperhatikan siapa yang pertama raise hand. Akan Mevoni sebut 1, 2, 3 baru raise hand. Jangan raise hand dulu. Pertanyaannya kan belum ada, oke? Siap-siap ya, luar biasa anak-anak kerubium ini ya. Sangat semangat, sangat luar biasa. Mevoni senang banget. Oke, pertanyaan kedua. Dengarkan pertanyaannya dulu. Nanti Mevoni hitung 1, 2, 3, baru raise hand. Oke? Ya, pertanyaannya adalah sebutkan contoh-contoh tawaran kenikmatan dunia yang masih sulit ditinggalkan anak-anaknya. Oke, siapa Miss Ridley? Rebecca. Oh, Rebecca. Silakan Rebecca, jawabannya. Main game saat kebaktian. Apa sayang? Main game saat kebaktian. Oke, 1. Apalagi? Yang lain, banyak tadi. Mevoni kasih contoh. Ada lagi yang angkat tangan. Main TikTok. Kalau dipanggil tidak disuruh, masih seru main TikTok. Oh itu siapa? Miss Ridley tolong catat namanya ya. Tadi Rebecca udah dapet. Thank you Rebecca. Barusan siapa yang jawab yang TikTok itu? Efrata. Terima kasih Efrata. Efrata suka main TikTok nggak? Enggak. Aku sukanya nonton. Nonton apa? Nonton Superbook. Ya, kalau nonton Superbook boleh. Tapi ingat jam-jamnya ya sayang ya. Harus tahu ya kalau lagi belajar. Jangan dipakai buat nonton ya. Apalagi nonton sampai larut malam. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi mungkin Miss Ridley yang bisa menjawab contoh-contoh kenikmatan dunia yang sulit ditinggalkan anak-anak zaman sekarang. Ayo, siapa langsung saja mungkin? Iya, langsung mungkin jawab. langsung aja. Saya. Siapa ini? Joseph. Boleh open Oke. cam, Jos. Oh, open cam dong, Joseph. William. Bermain game. Oh, itu tadi sudah. Ada lagi yang lain? Yang lain saat tawaran dunia. Saya. Siapa lagi? Kurang kedengaran ya, Miss Ridley ya tadi. Oh, William tadi, William. Oke, William jawabnya apa tadi? Satu lagi. Ayo William, nonton udah. Nonton, main game. Apalagi itu sudah. Dengar lagu yang bukan lagu rohani. Oh iya, Berdoa apalagi. dengan sungut-sungut.
Berdoa dengan sungut-sungut, ya bagus. Apalagi? Saat kebaktian, tidak Mm-mm. ingat cara malah main-main. Oh iya, terima kasih Rebecca. Aduh, pinter. Kita tepuk tangan dulu deh. Ya, luar biasa anak-anak Rubium ya. Wah, pelajarannya tadi Memfoni senang banget ya. Semuanya diingat sama anak-anak semua. Disebutkan satu persatu. Baik, Miss Ridley. Nanti anak-anak yang sudah dicatat namanya, nanti ada kenang-kenangan buat mereka ya. Nanti anak-anak boleh hubungin Miss Ridley ya. Demikian ya anak-anak semua. Nah, saat ini firman Tuhan kita sudah selesai. Jangan lupa anak-anak ya. Firman Tuhan ini kita sampaikan untuk dipraktekkan. Nah, ada orang tua yang menemani di rumah. Nanti diingatkan lagi ya, supaya anak-anak semua mau mengikuti Yesus dari dekat. Baik, mari kita lipat tangan. Kita tutup mata semuanya. Ayo anak-anak Rubium, yang ganteng, yang cantik, yang manis, mari kita lipat tangan, kita tutup mata. Memfoni mau doakan anak-anak semua ya. Tuhan, Bapa kami di sorga, di pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih pada pagi hari ini hamba-Mu boleh bersama dengan anak-anak Rubium untuk belajar firman Tuhan. Satu pekabaran firman Tuhan bahwa kami anak-anak Tuhan tidak boleh mengikuti Yesus dari jauh. Tetapi kami harus mengikuti Yesus dari dekat. Biarlah pelajaran firman Tuhan yang baik ini Tuhan dapat dipraktekkan oleh anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah anak-anak kami semua boleh sungguh-sungguh berdoa, tidak bersungut-sungut, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, menurut kepada Tuhan, kepada orang tua, menurut kepada gurunya juga. Dan kami rindu anak-anak kami ini Tuhan, anak-anak yang rohani, yang ditanam di pelataran bait Allah, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi tiang-tiang gereja masa depan. Mereka sudah berjanji Tuhan, hamba percaya Tuhan melihat dari surga, sangat senang lihat anak-anak yang sudah berjanji untuk sungguh-sungguh datang dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat, kepintaran, sukacita kepada anak-anak kami. Di saat pandemi ini Tuhan, banyak godaan-godaan yang dapat dilakukan oleh anak-anak kami Tuhan. Ini sebuah tantangan yang besar ya Bapak, tetapi kami percaya dengan bantuan kuasa Roh Kudus-Mu, anak-anak kami boleh Tuhan ingatkan lewat kuasa Roh Kudus-Mu untuk tetap sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga pimpinan Akademi Kerubium, Bapak Markus Sulaiman, Miss Ridley, dan semua jajarannya, dan juga anak-anak Rubium, Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang indah. Terima kasih Bapak, ampuni dosa kami yang banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Thanks, ma'am. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Melanie yang sudah membawakan firman Tuhan. Dan teman-teman kami juga membacakan Alkitab dan yang sudah menjawab Chevalier dan Jibril dan yang tadi sudah menjawab kuis. Terima kasih semua atas partisipannya. Dan sekarang kita akan dua berkelompok kembali seperti biasanya di breakout room masing-masing. Mungkin Miss Ridley ada tambahan untuk informasi selanjutnya untuk breakout room kita. Oke, puji Tuhan, terima kasih banyak, Memfoni. Puji Tuhan, semuanya pasti terberkati ya. Dan sebelum kita ke breakout room, Miss mau sampaikan ada 5 breakout room. Jadi room pertama ada Kakak Seva yang akan pimpin, room kedua ada Sir Allen, room ketiga ada Kakak Deirdre, room keempat ada Memfoni, dan room kelima dengan Miss. Jadi waktu Miss open all room, silakan pilih join. Nanti di dalam breakout room, tolong semuanya boleh doakan teman kita, Alicia dan Serabel, mamanya katanya mau dioperasi hari ini. Jadi kita doakan mama dari Alicia dan Serabel.
supaya operasinya lancar dan mamanya bisa cepat pulih. Ya, nanti tolong diingatkan dan didoakan di room masing-masing. Jadi nanti yang memimpin akan pilih 2 orang dari antara teman-teman untuk berdoa. Oke, selamat berdoa. Tuhan memberkati. Nanti setelah berdoa, boleh kembali ke main room. Miss Ridley, Iya, saya ada Ma'am. permintaan, boleh berfoto Oke. sekali dengan anak-anak Oh, semua? boleh, boleh. Terima Boleh, Ma'am. kasih. Oke, Oke, baik. open Sebelum kamera kita ya. berdoa, boleh open cam, Ma'am mau ambil gambarnya. Mem Foni hitung ya. Mem Foni senang sekali ketemu anak-anak semua. Anak-anaknya pinter-pinter semuanya. Oke, dengan gayanya yang bagus-bagus ya. Mem Foni hitung. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Ini satu layar aja ya. Oke. Once more ya. 2 ya. Oke. Tetap ya, tetap pasang senyum. Siapa tahu adik-adik tadi ada di layar kedua. 1, 2, 3. Ya, thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita ke breakout room ya. Sebentar. Silakan dipilih untuk join breakout room-nya. Genevieve kayaknya sudah nggak ada ya, nggak join ya. Mungkin Miss tutup ya, karena Mem juga sudah keluar. Suaranya Miss kedengeran? Kedengeran. Baik. Mana sikap berdoanya? Kunci tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Kita satu dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami beribadah kepadamu hari ini. Tuhan, tolong berkati agar Roh Kudus akan memeteraikan firman Tuhan yang kami sudah pelajari bersama, supaya kami bisa hidup menjadi anak-anak yang menjadi murid Yesus, yang setia, mau terus berjalan dekat dengan Yesus, dan biarlah kami dipersiapkan untuk kerajaan sorga. Tuhan berkati sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami masing-masing. Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari kekuatan supaya bisa kembali lagi bertemu di waktu-waktu yang akan datang, dan biarlah kehidupan kami dapat terus Tuhan pakai untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Berkati Mem Foni yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua hari ini dalam pelayanan beliau dan dalam kehidupan beliau. Tuhan berkati dan limpahkan segala yang dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Dirli yang sudah pimpin. Terima kasih Jeski, Felika, Sama-sama. dan siapa tadi ya? Felika, kemudian Serabel dan Alicia ya yang tidak sempat hadir karena mereka harus temani mamanya di rumah sakit. Kita tetap doakan ya, teman-teman tetap doakan supaya bisa cepat pulih mamanya. Dan pengumuman untuk minggu depan Miss akan informasikan di grup. Tapi sebelumnya Miss mau tanya, siapa yang mau bawa lagu pujian untuk weekly online worship kita minggu depan? Coba raise hand yang mau bawa lagu pujian minggu depan. Shiny sudah raise hand. Oke, satu lagi. Rebecca, sudah 2. Ada lagi satu orang yang mau, Mirna. Oke. Dan Mirna akan bawa lagu pujian minggu depan ya. Oke, nanti teman-teman yang lain berikut Miss akan tanya lagi ya. Jadi kalau kalian mau lagu pujian boleh kasih tahu sama Miss. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Dadah semuanya. Teresa, Ariana, Efrata, semuanya.